Sebut negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah, itu keluar. Mulai dari kamu, satu. Garut. Lah, negara di Eropa. Oh, negara apa? Ayo, sepak bola, timnas, banyak. Oh, ya, Indonesia. Sebenarnya cukup miris ketika melihat banyak sekali pelajar di Indonesia yang tidak mengetahui hal-hal dasar yang sebenarnya itu pengetahuan umum. Karena seperti yang kita tahu, kalau salah satu indikator untuk mencapai Indonesia Emas 2045 adalah SDM kita harus unggul. Tapi pada kenyataannya, banyak sekali pelajar-pelajar di Indonesia yang bahkan hal sederhana aja mereka nggak paham. Dan yang ironisnya, menurut penelitian dari Kemdikbudristek pada tahun 2022, sebanyak 70% anak Indonesia itu bisa membaca, tapi mereka nggak bisa memahami apa yang mereka baca. Jadi ketika mereka baca suatu artikel atau buku, mereka kebingungan untuk jelasin apa garis besar inti dari yang mereka baca. Makanya nggak heran, kalau banyak netizen Indonesia di sosial media, itu gampang kepancing emosi cuma ngeliat headline dari sebuah berita. Jadi menggambarkan sebuah keterpurukan dari keadaan pendidikan negara kita, yang padahal kalau kita lihat, pemerintah telah mengorbankan 20% anggaran APBN yang setara dengan 660 triliun rupiah untuk pendidikan. Mewujudkan SDM unggul, berintegritas dan berdaya saing, disiapkan anggaran pendidikan sebesar 660,8 triliun rupiah atau 20% dari APBN. Memang kalau kita berbicara soal pendidikan di negara kita, ini ibarat sebuah benang kusut yang problemnya itu sangat rumit. Mulai dari fasilitasnya, kurikulum yang gak relevan, akses pendidikan yang belum merata, dan faktor-faktor lainnya. Sebenarnya setelah gue cari tahu, masalah pendidikan di negara kita itu bukan pada kuantitas, tapi lebih ke kualitas. Kalau soal kuantitas, angka putus sekolah di negara kita tuh justru makin kesini semakin menurun. Yang itu artinya, semakin kesini justru semakin banyak masyarakat Indonesia yang punya akses ke sekolah. Walaupun angka putus sekolah ini masih tinggi, tapi at least semakin kesini semakin baik. Sedangkan kalau kita berbicara soal kualitas, pendidikan di Indonesia itu masih sangat jauh dari kata berkualitas. Gini, kalau lo sadar, kualitas pendidikan di Indonesia itu masih sangat tidak adil dan masih bersifat pay to win, alias kalau lo mau dapat kualitas lebih, lo harus bisa bayar lebih. Sedangkan kalau lo nggak mampu bayar lebih, lo akan mendapatkan kualitas pendidikan yang default, alias apa adanya. Nah problemnya, kualitas pendidikan yang apa adanya di negara ini, itu sangat susah melahirkan SDM yang berkualitas, karena mulai dari fasilitas yang nggak memadai, tenaga pengajar pun nggak kompeten, lingkungan sekitar yang nggak mendukung untuk berkembang, dan lain-lain. Sebagai seseorang yang pernah merasakan langsung sekolah di sekolah swasta dan sekolah negeri yang apa adanya, gue merasakan banyak sekali kekurangan dari sekolah di Indonesia, khususnya dalam sekolah negeri. Mulai dari pembangunan infrastrukturnya yang lama banget selesai, banyak guru yang ngajarin di luar keahliannya, bahkan lingkungannya pun banyak murid-murid yang sering melakukan kenakalan di luar batas. Bukannya memberikan motivasi untuk mencerdaskan, justru ini menggambarkan secara jelas kebobrokan dari kualitas pendidikan kita. Padahal nih, kalau lu masih ingat pas upacara di sekolah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu dijelaskan bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, berhubungan dengan tujuan ini, maka dalam pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, serta wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara, kita berhak mendapatkan pendidikan yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kenyataannya, sistem pendidikan kita saat ini seolah mengkomersilkan pendidikan itu sendiri, yang pada akhirnya ini menciptakan kesenjangan pendidikan antara kalangan yang mampu dengan yang tidak mampu. Sebenarnya masalah-masalah yang gue jelasin barusan, itu baru membuka sedikit dari masalah pendidikan di negara kita. Nah makanya di video kali ini, gue pengen bahas apa yang salah dari pendidikan kita. So, disimak sampai habis. Lu pernah denger gak sih, kalau pendidikan itu bisa mengeluarkan seseorang dari kemiskinan? Tapi kalau menurut gue, yang mengeluarkan seseorang dari kemiskinan itu bukan pendidikan, tapi kualitas pendidikan. Lu tau nggak, kenapa banyak lulusan sekolah itu yang nganggur dan kasarnya cuma jadi sampah? Karena standarisasi untuk lulus sekolah di negara kita itu sangat mudah. Misalnya gini, dulu waktu gue SMA, ada temen gue yang hampir nggak pernah masuk dan nggak pernah sama sekali ngerjain tugas. Tapi ketika kelulusan, semua murid di angkatan gue itu lulus dengan sempurna termasuk anak tersebut. Artinya, untuk bisa dapat ijazah sekolah di negara kita, lu nggak perlu pinter dan lu nggak perlu rajin sama sekali. Karena mau lu bodoh atau pinter dan mau lu malas atau rajin, itu sama aja pasti lulus. Nah pertanyaannya kan, kenapa ini bisa terjadi? Karena pada masa itu, pendidikan di negara kita itu dinilai rendah sama PISA. Nah karena mau ngebantah data tersebut, pemerintah berusaha cari cara gimana soal pendidikan kita tuh nggak dinilai buruk. Nah gimana pemerintah tuh dinilai berhasil?
Ya dengan cara menyuruh sekolah meluluskan anak muridnya. Justru ketika ada murid yang nggak dilulusin, akreditasi sekolah tersebut dan pengajarnya itu bisa terancam. Sebenarnya bukan salah guru atau sekolahnya juga, karena itu memang tuntutan dari sistem yang ada. Makanya kan pengajar dan menguji itu dilakukan sama pihak yang sama. Karena kalau dilakukan pihak yang berbeda, nanti ketahuan mana murid yang bodoh dan mana murid yang beneran layak untuk lulus. Kalau di pabrik itu ada yang namanya quality control. Jadi sebelum produknya diedarkan, itu harus memenuhi standar tertentu. Nah, sedangkan pendidikan kita, itu nggak ada pengecekan kualitas. Makanya banyak lulusan yang nganggur dan nggak punya skill, karena nggak ada quality controlnya. Jadi nilai rapot yang kita punya waktu sekolah, itu nggak layak dibanggain dan nggak layak untuk dipikirin. Karena kasarnya itu dibuat-buat aja biar bagus. Nah, solusi dari kecacatan sistem ini, jelas rubah sistemnya. Peran dari pengajar dan penguji itu harus dilakukan sama pihak yang berbeda untuk tahu sejauh mana proses pembelajaran si murid dan guru. Dan juga, murid itu nggak harus ditekan untuk bisa dapat nilai bagus di semua mata pelajaran. Karena problem pendidikan dan budaya kita saat ini itu masih terpaku dengan angka. Alhasil, mereka akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Padahal sebagai manusia, kita itu dilahirkan dengan kelebihan masing-masing. Nah, jahatnya sistem pendidikan kita, ketika kita dapat nilai yang lebih rendah di suatu mata pelajaran, kita seolah dianggap bodoh, yang padahal gak realistis untuk kita tuh bisa paham semuanya. Misalnya gini, ketika si Budi ini gak jago matematika tapi jago main musik, Budi dipaksa harus bisa matematika untuk gak kelihatan bodoh. Padahal, akan lebih efektif kalau Budi hanya mengasah skill musiknya tanpa dipaksa hebat di bidang lain. Budi hebat dalam bidangnya, tapi sistem pendidikan memaksa Budi untuk bisa semuanya, yang padahal itu gak realistis. Lagi lu sadar gak sih, kalau sebenarnya mata pelajaran yang ada di sekolah kita itu kebanyakan sebenarnya. Makanya kan di sekolah itu banyak ya, guru yang ngajarin lebih dari satu mata pelajaran. Itu bukan karena kita kekurangan guru, tapi mata pelajarannya aja yang kebanyakan. Alhasil, banyak guru yang ngajarin mata pelajaran di luar kemampuannya. Kayak guru olahraga tapi perutnya buncit, guru kewirausahaan tapi nggak pernah bikin bisnis, atau mata pelajaran lain yang diajarin itu nggak sesuai sama bidangnya. Nah, karena mereka ngajar di luar kemampuannya, akhirnya mereka cuma ngajarin apa yang tertulis di buku, bukan dengan implementasi langsung. Coba deh lu lihat. Pasti ada kan, guru yang tadinya ngajar matematika, tapi setahun kemudian ngajar olahraga. Atau guru yang tadinya ngajar olahraga, tahun depan malah ngajar seni budaya. Padahal kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu nggak harus ngasih pelajaran yang banyak, tapi cukup materi yang sesuai dengan situasi, entah secara geografis ataupun secara perkembangan zaman. Misalnya, sekolah yang ada di wilayah dekat pesisir, itu lebih efektif untuk belajar perikanan, karena itu sesuai dengan letak geografisnya. Begitupun dengan perkembangan zaman, kurikulum sekolah di zaman sekarang itu harusnya bisa lebih adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini. Problemnya, materi yang diajarin di sekolah saat ini itu banyak yang udah nggak relevan dengan situasinya. Jangankan belajar tentang AI segala macam, bahkan menurut penelitian dari Kemdikbud, sebesar 60% guru di Indonesia itu buruk dalam menggunakan teknologi. Bayangin, gimana pendidikan kita bisa kejar perkembangan teknologi, sedangkan pengajarnya aja banyak yang nggak bisa gunain teknologi. Padahal di era teknologi kayak sekarang, akan ada banyak teknologi baru yang muncul yang harusnya bisa digunain dalam proses pembelajaran. Sesimpel gini deh, dulu waktu zaman belajar online pas COVID, pasti ada kan guru atau dosen lu yang mereka tuh kesulitan menggunakan Zoom atau platform lain, yang akhirnya mereka cuma ngasih tugas, dan itu pun tugasnya cuma lihat dari buku atau dari internet. Nah, ketika para guru ini ngasih tugas dari internet, maka nggak heran kalau jawaban dari murid itu mungkin akan sama dengan yang ada di internet, karena para murid dengan mudah gitu nemuin jawabannya di internet. Gue pun sebenarnya heran dari dulu sama guru yang marah ketika jawaban murid itu sama kayak jawaban di Google. Karena gini, kalau emang para guru nggak mau jawaban murid sama kayak di Google, harusnya guru juga jangan ngambil soalnya dari Google. Karena aneh aja ketika guru dengan mudahnya ngambil soal dari Google, tapi muridnya dituntut untuk punya jawaban yang autentik. Memang kita nggak bisa pungkiri ya bahwa masih banyak tenaga pengajar di negara kita tuh yang jelas-jelas gak kompeten. Entah metode belajar yang digunakan, mentalitasnya, ataupun bidang yang diajarin. Dulu tuh gue pernah ya, ada guru yang mendiskriminasi kalau cewek itu harusnya lebih rajin daripada cowok. Terus waktu itu gue bilang, rajin itu nggak dilihat dari gendernya. Dan lu tahu apa terjadi? Guru itu ngambek dan ngancem berhenti ngajar di kelas gue. Sebenarnya sebagai seorang guru, itu nggak selayaknya untuk ngambek atau marah sama muridnya ketika si murid itu mengeluarkan argumen. Toh argumennya nggak salah ya kan? Kalau murid itu nggak bisa berargumen, gimana bisa pendidikan kita melahirkan generasi yang berpikir kritis? Lu sadar nggak sih? Kalau pendidikan kita, itu masih menghalangi kita untuk berpikir kritis. Misalnya, ketika murid berpikir bertentangan dengan sistem yang ada, itu dianggap gak sopan dan pemberontak. Alhasil, banyak murid itu malas untuk berpikir kritis, karena udah kebayang gimana reaksi sekitarnya. Ini tuh gak cuma di 1 atau 2 guru aja ya, tapi banyak gitu, guru di luar sana yang secara mentalitas, mereka tuh kurang kompeten untuk jadi guru.
Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena standar menjadi guru di negara kita itu sangat rendah. Alhasil, banyak guru yang ada sekarang itu cuma sekedar mau cari kerja, bukan memahami esensi dari seorang guru. Nah, karena menjadi guru di negara kita itu sangat mudah, alhasil suplai guru itu makin banyak, dan ini ada pengaruhnya dengan gaji guru yang rendah. Tapi harus dipahami ya, kalau rendahnya gaji guru di Indonesia, itu bukan cuma sekedar suplainya aja yang banyak, tapi ada faktor lain yang mungkin kita bahas di video selanjutnya. Sebenarnya memang kita nggak usah pungkiri nih, kalau masih banyak juga guru yang kompeten. Tapi problemnya, karena gaji guru tadi yang rendah, banyak guru yang berkualitas, mereka tuh numpuk di sekolah yang bagus. Alhasil, sekolah yang ketinggalan itu makin ketinggalan, karena guru yang berkualitas itu nggak mau ngajar di tempat yang upahnya itu rendah gitu. Dan terakhir, penyebab utama kenapa pendidikan di negara kita itu susah maju, karena budaya korupsi di dunia pendidikan yang masih merajalela. Menurut data dari Indonesia Corruption Watch, sektor pendidikan itu termasuk ke dalam 10 besar sektor yang terkorup di Indonesia. Dan menurut KPK, sekitar 33% sekolah di Indonesia itu berpotensi melakukan tindak korupsi. Memang sektor pendidikan itu seolah ladang basah untuk para koruptor mengambil kesempatan. Apalagi sekolah-sekolah yang masih baru itu rentan banget dengan adanya korupsi ini. Dan gue gak habis pikir sih sama orang yang tega korupsi dana pendidikan, padahal jelas-jelas itu untuk mencerdaskan anak bangsa. Gue tahu kalau mengkritik seperti ini pasti akan diminta solusinya. Jadi satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah ini, tentu rubah sistemnya dari paling ujung. Karena kalau kita udah berbicara soal sistem, kita butuh eksekutor untuk mengubah itu semua, yang mana itu adalah pemerintah itu sendiri. Sebagai rakyat biasa yang merasakan kekurangan ini semua, ya kita cuma kritik dan kasih beberapa solusi. Sisanya itu harus dirubah dari pihak eksekutornya itu tadi. Sebenarnya gue udah ngumpulin cukup banyak data dan informasi dari kekurangan sistem pendidikan di negara kita. Tapi gue rasa kalau semua gue masukin, ya video ini durasinya pasti akan panjang banget. Karena memang kalau kita ngomongin masalah pendidikan di Indonesia, itu ada banyak banget dan masalahnya itu cukup kompleks. Sebenarnya gue bahas di video ini baru sebagian kecil banget dari masalah yang ada. Ya mungkin gue akan bikin video seputar masalah pendidikan ini di video-video yang terpisah, supaya poin per poin itu bisa disampaikan secara detail tanpa durasi yang terlalu panjang.